Tapi orang-orang kan enggak, biasanya kan as-sholatu ala waktiha, sholat itu yang tepat pada waktunya. Tapi saya enggak tepat sasaran, ya enggak keterima. Yang betul itu tepat sasaran, walaupun sedikit enggak tepat waktu. Yang paling jelek, wis enggak tepat waktu, harusnya disembah pisan. Silakan dilihat buku Tauhid halaman 25, yaitu syaratnya iman. Please open your book, the page 25, together with the brand of the 15. Now I stay in the brand of the 15, namely the brand of the Bambe. And now open your book, we together reading with the Iman. God willing, we together, so with this lesson, we will to get science that the benefit. And I hope to Jemaat Tauhid of the YouTube, in order to always see and hear what become my explaining about this Tauhid like this. And rutinitas activity, learning and teaching in the brand of the 15 like this every Thursday afternoon. Thank you very much. Maybe you all understand what became my speaking like this time. Let's be together reading about the Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat iman. Syarat iman ono 10. Nomor 1, asih marang Allah. Nomor 2, asih marang malaikat-malaikat Allah. Nomor 3, asih marang kitab-kitab Allah. Nomor 4, asih marang nabi-nabi Allah. Nomor 5, asih marang waline Allah. Nomor 6, sengit marang wong kang nyatru marang Allah. Nomor 7, wedi marang siksane Allah. Sudah cukup, sementara saya potong, nanti lanjut lagi. Semuanya bersama-sama untuk mendengarkan keterangan. All together reading together with me, hearing about my explanation about this Tauhid, about Iman tonight especially. Nomor 1, syaratnya iman adalah asih marang Allah. Asih itu apa sih, Pak? Asih itu cinta. Tandanya orang itu cinta kepada Allah itu dzikir khofi, dzikir yang tidak pernah berhenti, atau juga dinamakan as-sholatu daimatun, yaitu sholat daim. Tandanya orang cinta kepada Allah, sholat daim harus berjalan, supaya nggak ngomong toh. Ya, tata keramanya seperti itu. Visi dan misinya ilmu tauhid itu seperti itu. Ada orang senang kepada Allah, tandanya ya dzikir. Man atau Allah faqad dzakarallah wa in qallat sholatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhul Qur'an wa man asoni faqad nasiyallah wa in kasurat
sholatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhul Quran. Orang taat itu adalah tanda cinta kepada Allah. Walaupun sholatnya cuma wajib saja, sunnah nggak dilaksanakan. Walaupun puasa wajib saja, puasa sunnah nggak dilaksanakan. Tapi kalau dzikirnya berjalan terus, itu namanya taat. Lah, taat itu syarat bagi orang yang cinta kepada Allah. Urut-urutannya seperti itu. Makanya ngaji tauhid nggak asal-asal, enggak. Ada visi dan misinya supaya kita punya Tuhan. Di samping kita itu punya hantu. Nah, Tuhan. Orang-orang nggak punya Tuhan. Tandanya apa nggak punya Tuhan? Ya kalau ditanya Tuhannya Allah tapi nggak bisa menunjukkan, berarti ya nggak punya Tuhan. Orang punya itu harus tahu kepada yang dipunyai. Asih marang Allah berarti harus taat kepada Allah. Syaratnya orang taat, dzikir yang tidak berhenti itu harus dilaksanakan. Bukan dzikir setelah kita wiridan bersama-sama dengan imam itu, bukan. Bukan, itu kan wirid. Oh, ini urusan warid ke. Wirid itu apa sih? Wirid itu dibaca di lesan. Astagfirullahaladzim termasuk wirid. Kalau warid itu hati, mata hati dengan mata kepala itu berhadapan atau melihat kepada zat Allah, itu bukan wirid, tapi warid. Ada satu lagi perit. Perit itu rujak diirisno iku nggih, ya iku biasanya perit apa? Perit. Pada warid, ada wirid, ada perit. Lalu cinta kepada Allah, bukan dzikir kayak gini, bukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan seperti itu. Bukan orang cinta seperti itu, enggak. Yang ingat atau dzikir pada Allah itu bagaimana kita membaca dzikir, tapi orang lain enggak tahu. Itu yang benar, dzikir la ilaha, orang lain kan tahu. Mas Jarwo juga tahu kalau imamnya dzikir la ilaha illallah, la ilaha. Loh, Mas Jarwo tahu, bukan itu. Harus tidak tahu. Kita dzikir pada Allah, orang lain enggak tahu, itu benar. Kalau dzikir pada Allah orang lain apa terdengar, itu enggak benar. Menurut tauhid. Tapi ya silakan dibaca, enggak apa-apa, tahlilan kok. Ya dibaca, maksud tahlilan meneng tok ini. Ya tetap dibaca, dibaca. Tapi kalau kita aslinya orang taat, orang yang senang, cinta, asih kepada Allah, berarti orangnya harus taat. Syaratnya taat, dzikir tanpa berhenti. Untuk nomor 1 selesai. Dapat 1. Ya, pelambe sama ngene oleh mek situ. Ya. Nomor 2, asih kepada malaikat-malaikat Allah. Kita harus menghargai apa yang menjadi kegiatan malaikat. Contoh, musim hujan, hujannya turun. Yang melaksanakan bagaimana hujan turun menurut syariat siapa sih? Malaikat kan? Namanya malaikat Mikail. Tugasnya kan menurunkan hujan. Itu kita hargai. Kita cinta kepada malaikat. Bagaimana air diturunkan? Untuk berwudu. Untuk berwudu. Kenapa? Karena syaratnya orang sholat suci. Syaratnya suci harus berwudu. Syaratnya suci harus berwudu. Makanya masuk langgar, masuk masjid, nggak boleh kalau dalam keadaan men. Ya semuanya. Saya kasih tahu lewat YouTube ya. Jangan sekali-kali setelah ini masjid dibuat karate. Masjid dibuat senam, masjid dibuat silat.
Yang masuk di situ anak perempuan tok pisan. Enggak mungkin anak 50 itu suci kabeh, enggak. Ya, langgar kita anggap masjid. Allah itu suci, yang nyembah harus suci, suci dalam, suci luar. Oleh karena itu kalau saya waliman, biasanya saya paparkan, Mbak. Walimah kemanten, walimah apa namanya? Walimah khitan, walimatul tasmiyah, walimatul kamil, ada sendiri. Nah, ini AC kepada malaikat-malaikat itu air kita gunakan bagaimana bisa dibuat ibadah ya, untuk wudhu, mencuci pakaian dan lain-lain. Oh, air dibuat mabuk-mabukan, ya enggak sesuai dengan kriteria. Ini sekitar air. Kalau memang malaikat Jibril, berarti Quran kan diturunkan oleh malaikat Jibril kan? Itu kita harus menghargai. Bagaimana menghargai Quran? Ya dibaca. Walaupun gak membaca, tapi sudah kenal kepada yang punya Quran, lebih baik, Pak. Nah, sekarang orang membaca Al-Quran banyak, tapi belum tentu ngerti kepada yang dibaca kan? Belum tentu ngerti. Nah, sekarang orang ngerti banyak dibanding orang paham. Ya banyak yang ngerti tapi belum tentu paham. Orang paham dibanding orang yang mengamalkan apa yang menjadi kepahamannya, ya tidak sebanyak seperti itu. Kalau karena itu urut-urutannya ya, orang punya Quran belum tentu dibaca. Orang baca belum tentu ngerti. Orang ngerti belum tentu paham. Orang paham belum tentu bisa melaksanakan. Waduh, lembutnya gila nih. Ngaji. Ini adalah Al-Quran. Berarti jenengan harus menghargai apa yang menjadi kegiatan dari malaikat. Kalau malaikat Mikail hujan. Kalau Quran malaikat Jibril. Kalau kita supaya baik dan jeleknya diperhitungkan adalah malaikat Raqib dan Atid. Seperti itu. Jadi beragama itu harus tahu kepada yang punya agama. Gak asal beragama. Beli rokok harganya berapa, Mbak? Bu. 600. Gue jarang zaman duwe. Paling ya 80 lah. Warnane pink pisan. Warnane hijau pisan. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita itu kalau sholat jangan melihat warna hijau, jangan melihat warna putih, jangan melihat warna krem dan kuning. Nggak boleh. Yang melihat itu kepada zat Allah. Itu baru nyembah. Oh, nyembah kelihatan kambal, berarti nilainya sama dengan nyembah kambal. Ini ngaji nggak main-main ini. Orang lain mendengarkan semua, tapi alhamdulillah saya ngajarkan nampaknya nggak seberapa orang rewel. Orang rewel cuma satu, dipites saya. Cukup. Ya, dipites kok apa sih? Apa aja nih grupnya tumo. Nomor 2 selesai. Nomor 3 AC kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab sebanyak 4. Kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa. Disampaikan maksudnya oleh Allah kepada Nabi Musa. Isinya 2. Memerintahkan kita ngaji fikih supaya tahu hukum syar'i. Memerintahkan kita ngaji tauhid supaya ngerti hukum hakiki. Jadi kita tahu bahwa yang namanya kitabnya Nabi Musa itu perintahnya 2, nyuruh ngaji tauhid sama ngaji fikih. Berarti ngaji tauhid ini perintahnya Nabi Musa. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Musa tahu Allah, akhirnya Nabi Musa menyuruh belajarlah tauhid. Karena buktinya Nabi Musa sudah tahu Allah,
dan gurunya langsung Allah. Nah, kalau saya, guru saya ya Bairban. Dan atasnya lagi ya Hasan Husain. Atasnya lagi ya Bayai Zalan. Atasnya lagi Bayai Sarif. Atasnya lagi pendiri NU. Siapa sih? Ya Hasyim Asy'ari. Itu orang tauhid. Orang NU tapi tahu Allah. Ya Hasyim. Orang sekarang NU tapi belum tahu Allah. Wong pimpinane memberi contoh kok. Wong Gus Dur ae apa putune ngerti Allah kok. Baik, ya tambah wong sing murui tambahan. Orang-orang nggak ngerti. Saya NU. Kok ngono nek sing dijono? Muhammadiyah Darokati dilem kali gak apa-apa. Buktine ngaji tauhid yo. Ikut partai apa yang nggak apa-apa kok. Apa ya partainya apa? Jangan tanya gitu. Tanya dah. Gak usah nyambel apa sing pedes. Polane udane terus. Itu adalah nomor 3. Anu yang kitabnya kitab Taurat, perintahnya ngaji fikih dengan ngaji tauhid. Kalau kitab Jabur 4, kalau kitab Injil 1. 2 ditambah 4, 6. 6 ditambah 1, 7. Makanya Quran isinya ada 7. Syariat, ya kalau sembahyang loh ya. Makanya Quran kan isinya Quran kan sebanyak 7. Apa? Ngaji fikih, ngaji tauhid, doa, dzikir, nasihat hukum, terakhir al-amru bil ma'ruf, wanha anil mungkar. Makanya kalau sholat ilmu 7, syariat tarekat, hakikat marifat, ilmu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Ngaji tertata rapi seperti ini, zaman sekarang nggak banyak orangnya. Paling-paling ya tombo ati iku 5 sak wernane, maca Al-Qur'an iso eno sak maknane. Maksudnya begini loh, baca Quran tapi sampai tahu Allah, tahu yang punya Quran, gitu maksudnya. Sampai maca Quran sak 30 juz ngarteni artine gak ora iso. Sama Mbambe paling pinter ya ngentekno dhuwit. Gak apa-apa lah gitu. Ngentekno sego goreng. Ya wis langganan yang ngono ae. Tombo ati itu, Pak, orang yang tidak tahu Allah kemudian ngaji tauhid terus tahu ya iku tombone ati. Karepe ngono, tapi gak ngerti yang ngono. Nomor 4 syaratnya Islam adalah AC kepada nabi-nabinya Allah. Nabi maksudnya itu Rasul, bukan Nabi yang sebanyak 124.000 itu bukan. Rasul kok. Lah kita nyebut ya Rasul itu Nabi. Sebenarnya Nabi Muhammad itu bukan Nabi, itu adalah Rasul. Tapi sampai mengatakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak apa-apa. Tapi itu syariat, syariatnya pimpinan agama itu Nabi, hakikatnya pimpinan agama itu Rasul. Artinya Rasul menurunkan keturunan namanya hukama. Lah hukama pedoman kitab namanya tauhid, ilmunya adalah mukasafah. Kalau Nabi menurunkan keturunan namanya ulama. Lah ulama kitab fikih. Lah fikih itu muamalah. Enak jelas kabeh. Jelas semuanya. Makanya ngaji agama jangan sampai tidak tahu kepada yang punya agama, nggih. Ya punya agama. Orang-orang beragama tapi tidak tahu kepada yang punya agama, ya sama dengan tidak beragama. Saya datang ke sini namanya saja,
Ya sama dengan nggak ngaji. Wong rene Gus Umar jenenge tok. Kira-kira jadi ngaji enggak? Ya enggak jadi ngaji. Ngaji itu orangnya ke sini. Langsung saya sini. Silakan dibuka halaman 25. Please open your book the page 25. Nggih. Ngono. Masuk jenenge iku masih ngomong. Yang punya nama. Berarti Tuhan ya gitu. Tuhan siapa? Kamu siapa? Allah. Mana yang punya nama? Nah, penting. Sekarang halaman 25. Nomor 5 adalah AC kepada wali-walinya Allah. AC kepada walinya Allah. Wali itu apa sih? Wali itu kekasih, orang yang dipilih oleh Allah itu wali. Ya, bukan wali santri itu. Bukan, itu kan urusan pondok. Kalau wali murid, sekolah, wali kota, ya pemerintahan. Dia, ya seperti itu. Jadi walinya Allah itu kekasihnya Allah. Ciri-cirinya nggak takut. Asli milik Allah itu ciri-cirinya nggak takut. Saya undang jamaah orang, maksudnya orang yang negatif terhadap tauhid. Saya undang. Silakan datang ke saya. Berapa orang? Sama dengan targetnya Kopassus. Orang satu nilainya sama dengan 120 tentara biasa. Ya persis seperti saya lawannya 2 trek. 2 trek itu 120 kira-kira lu podo. Silakan untuk Indonesia disebarkan ilmu tauhid agar negaranya enggak hancur. Makanya negaranya kuat karena ada tanaman tauhid di sini. Ditawur berapa negara enggak akan hancur tentara kita, enggak. Karena ada tanaman yang namanya tanaman tauhid. Bukan tanaman bunga-bunga yang kita beli berapa juga. Iku hiasane Pak Jarwo jalan ngarepe omah. Ya api delok engko be ana Mbak Sabitan delok. Api. Itu. Di tempat saya juga gitu. Di tempat saya juga gitu. Anak-anak, Pak minta uang untuk beli bunga. Saya kasih. Besok lagi. Besok lagi. Akhirnya ngelompok lho kok, Oma. Jagane. Gue Pak, Mbak Nurono cek. Wapi. Anak-anak minta. Akhirnya rendep. Bapak. Alhamdulillah para jamaah dengan setelah saya pensiun dari kepemilikan pegawai negara itu, sekarang sudah pensiun, tapi sekarang malah sibuk. Tapi saya sendiri gak merasa sibuk. Gak merasa karena masih bisa bagi waktu. Masih bisa bagi waktu. Gak ada yang keteteran, gak ada. Kenapa kok bisa settingan seperti itu? Ya tergantung Allah. Makanya sampai kalau memang betul-betul dekat dengan Allah, sekarang jangan minta kepada Allah, dijawab oleh Allah. Tapi jawabannya bagaimana? Ayo, jawab. Saya sudah melihat. Misalnya saya kan ngaji tauhid. Setelah ngaji tauhid, jangan apabila beli mobil, terus mobilnya mobil bekas, saya tahu. Sama nyuruh saya, tolong saya mau beli mobil bekas supaya dilihat layak apa enggak saya beli. Saya tahu, Mbak. Enggak ada yang ngajari. Siapa yang ngajari? Allah. Diajari oleh Allah. Kan enggak layaknya wong saya ngaji tahu ke urusan mobil. Tapi saya tahu, Bang Ara kecelek. Mobil ini jangan dibeli. Silinder kopnya sudah mulet. Dilihat sudah kelihatan dari belakang. Ini mobil ini boros enggak? Tentang uri. Dilihat dari jauhan sudah kelihatan. Itu Allah yang
Allah yang memberi pengetahuan. Padahal saya ini ingin tahu bagaimana ya memberi apa penelitian mobil yang kira-kira benar nggak kecelip. Dijawab oleh Allah. Dijawab Allah. Sekarang saya tahu. Akhirnya saya mantuk-mantuk sendiri. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngerti. Nah itu dijawab. Sampai ngaji tahu ke sampai teruskan. Jangan sampai hanya marifat loh, itu bukan urusan saya, tapi saya ngerti, Pak. Sampai jangan marifat aja diteruskan. Besok kalau ada ujian marifat lagi mana kalau nggak sibuk, ini zaman kepaten kucing innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak usah itu ikut khataman. Enggak, kalau ada kucing, ya saya nggak ikut khataman, nggih. Kenapa? Ya kucing saya itu meninggal, jadi saya ini 7 harinya ini. Itu jamaah cabang 15, ya. Kono-kono keturunan kabeh. Makanya saya ini juga senang kepada kucing, makanya saya bisa juga bapaknya kucing. Abi Hurairah. Yang kucing saya ajak tidur di tepi, kemudian saya masukkan dalam sarung. Sarung. Ya hati-hati, kemana dibuntel di sini. Hati kok jara sarung irungnya. Ngapain kucing. Gak apa-apa nggih, saya ngaji tahu ke tapi jadi bapaknya kucing gak apa-apa dah. Gak apa-apa. AC kepada walinya Allah. Walinya Allah itu Pak, ciri-cirinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Itu tanda-tandanya nurut Al-Quran. Gak boleh dibantah lagi. Kalau Al-Quran sudah mengatakan ya sudah diterima aja. Mu'takot sebanyak 50, jangan rewel. Ya, jangan rewel. Mu'takot 50, gak boleh lebih, gak boleh kurang. Makanya punya Tuhan itu yang pas. Kemudian itu adalah yang AC marang wali-waline Allah. AC berarti senang kepada sesama walinya Allah. Pokoknya orangnya ya harus dekat dengan Allah, ciri-cirinya. Jadi walinya Allah orangnya jauh. Jumpa dengan Allah besok kalau sudah meninggal dunia. Gak ono Quran ngomong ngono iku gak ono. Tidak ada, kita tuh jumpa dengan Allah besok di alam akhirat. Kalau mati dulu baru besok jumpa di akhirat. Gak ada Quran mengatakan seperti itu, gak ada. Iku cangkem-cangkem bejat. Ya, gak ada seperti itu, saya tahu. Makanya saya undang seperti ini. Memang mereka supaya kepancing supaya membawa 2 trek kiai tok. Nyono duduk kiai yo gak ngarep tak layani. Bisa. Ya bener ngaji tauhid. Nomor 6, sengit kepada sengit itu apa sih, Pak? Kejam. Sengit marang wong kang nyatru marang Allah. Maksudnya gini, orang yang negatif dengan tauhid, sampean berani tak menghadapi. Nah, ya itu namanya sengit. Ana wong ngarani embo petu Allah besok gua akhirat sampean kudu wani ngadepi wonge. Kira-kira sampean wani apa enggak? Wani paling. Ya. Wani rata-rata ya. Atau gini aja. Sampean bilang, siapa tahu ingin tahu Allah, ngajilah di Bambe. Karena yang mengajarkan adalah Allah. Kan yang ngomong ngono. Wani. Ya. Kalau wani ini sing ngajarno sapa? Sumar lah ngono sih. Apa-apa. Tadi saya kasih tahu, orang itu kalau milih Allah sudah nggak ada rasa khawatir. Malah pengen ibaratnya kucing marep-arep gak ono tikus iki. Ngono ya. Iku asli kucing. Ana kucing ono tikus tambah blayu. Kucing ngopo ya? Oh no umat ini. Jadi wong sampean kudu kereng ambek wong sing nyatru marang ilmune Allah maksudnya. Sengit marang wong kang nyatru marang
Allah. Ya negatif ambek tauhid lho sampean kudu wani. Ayo dunia mana yang apa? Enggak setuju dengan tauhid. Saya yang menghadapi. Enggak takut enggak ada. Umpama saya ditodong dengan pistol. Saya enggak mundur. Ya dong. Kamu ngaji tauhid terus apa? Berhenti. Saya terus. Oh no. Apa nih, Pak? Apalagi Abu Lahab, umpama zaman sekarang itu masih ada, saya berani menghadapi Abu Lahab. Saya berani udah. Coba. Wani ini sego goreng, meluru yo sego bebek. Ambek kelenyem. Yang nomor 7 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7 wedi marang siksane Allah. Nomor 8 arep-arep marang rahmati Allah. Nomor 9 ngegungno marang perintahe Allah. Nomor 10 ngegungno marang cegahe Allah. Serta ikhlas nyingkri marang larangane Allah. Kemudian nomor 7, okay? Nomor 7 takut kepada siksanya Allah, wedi marang siksane Allah, wedi syariat. Hakikat ngapain kamu takut kepada siksa? Takutlah kepada yang gitu, wedi ku nang sing nyiksa lah, apa wedi nang siksa. Tapi yang ngono wedi ku takut jadi kepada Allah. Ngapain takut kepada corona? Masa lupa? Ittaqullah. Berhubung anak corona. Ittaqullah. Sampean masa sembahyang jaraknya 1 meter. Oleh wedi mati loh. Lali ta. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernapas, berjasad atau dan lain-lain lah, mati. Tadi pagi saya ngumpulkan sampah, baunya gak karu-karuan, langsung gak pakai masker. Saya langsung praktek. Praktek. Wambune gak karuan, langsung dilumpuk no. Terus bagaimana? Seperti itu. Lulus. Gak ada apa-apa. Makan di depan kotoran orang, saya berhasil. Mangan bu ngarepe kotoran lho. Apa-apa. Sampean? Walah, mongkok-mongkok paling. Aneh ya. Sampean gak lulus paling lamun dadi dokter entek duwe akeh gak lulus. Itu praktek, gak ngawur enggak. Saya praktekkan semuanya, Bu. Itu adalah jangan takut kepada siksa, tapi takutlah kepada yang nyiksa. Siapa yang nyiksa? Ya, sebenarnya Allah itu enggak dolim. Cuma orangnya sendiri mendaftarkan diri. Walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanul la yasma'una biha walahum a'yunul la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Nah, seperti itu ayatnya. Orang disiksa dalam neraka jahanam gara-gara hatinya tidak tahu Allah. Mata kelihatan benda tapi tidak kelihatan adamnya benda. Zikir enggak dengar. Bagaimana dengar? Oh, enggak pernah ngaji tauhid. Dengarnya ya cuma la ilaha illallah. Dibaca sekeras-kerasnya. Karena nanti mendapat berkat. Begitu tok biasanya. Ini pemberitahuan bahwa tanggal 15 saya liburkan. Untuk waktunya KBD. Saya liburkan karena jamaah punya hajat untuk khitan. Jadi saya harus hadir ke sana untuk menghadiri hajat dia adalah Walimatul Khitan. Nah, 15 libur KBD nggih.
KBD. Jangan kalau ingin merangkap ya ini Mbak, ikut yang dekat ya, dekat itu Mbak B, Cangkir, KBD. Ini untuk lokasi sini. Gak usah datang ke Kerembung sana. Paduan. Kemudian gak usah ke Kerembung ya. Gak usah Paduan, Cangkir gitu aja. Apa? Itu adalah beberapa pengalaman dah. Pengalaman. Sampai ya harus ngaji sesuai banyak pengalaman. Yang ngerangkep lah nang Cangkir. Kalau di Cangkir itu kurang karena 2 tempat ya ke KBD sambil apa? Mencuci mata. Mbah moto. Nang KBD. Walah sampai kok diburui. Ya wis kepiyen. Nomor 8, mengharapkan rahmat dari Allah. Mengharapkan rahmat dari Allah itu gini, Pak. Jenengan kalau ingin sembuh dari penyakit, minumlah obat. Tapi obat itu jangan buat andalan kalau yang menyembuhkan adalah obat. Kalau jenengan menyandarkan diri kepada Allah, sedangkan obat tetap diminum, yaitu mengharapkan rahmat Allah, berarti yang menyembuhkan penyakit bukan obat, tapi adalah Allah. Lah seperti itu mengharapkan rahmat Allah namanya. Gak tahu urut-urutannya orang ngaji, orang-orang secara umum itu enggak seperti itu, asalkan geruduk. Terus kayak gitu toh. Rahmat Allah dengan nikmat Allah itu besar mana sih? Rahmat dengan nikmat. Ya besar rahmat. Kalau rahmat itu semua alam kena semuanya. Kalau nikmat ya cuma lingkungan kecil. Contohnya Cak Dalbo beli bakso. Yang merasakan enak ya Cak Dalbo dewe. Ya. Itu namanya apa? Nikmat. Sinar matahari bukan untuk orang tauhid tok kan? Untuk seluruh dunia. Nah, itu namanya rahmat. Nah, pertanyaannya lebar mana rahmat dengan nikmat? Ya, rahmat. Nah, seperti itu. Ngaji itu supaya ada ketentuan. Belum ngaji nggak tahu, setelah ngaji tahu. Seperti itu ngaji. Dulu nggak tahu Allah, setelah ngaji tauhid harus marifat kepada Allah. Ini banyak orang Pak mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia ini, padahal dia sendiri merugikan diri sendiri kayak seperti itu. Kenapa? Ya memvonis bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia. Berarti kan itu mengalahkan sifat kudrat kan? Kuasa Allah mengalahkan sifat kudrat. Orang seperti itu. Kenapa? Nggak tahu tata krama. Orang nggak tahu tata krama itu sembahyang tidak berhadapan dengan zat Allah. Nah, kalau nggak berhadapan berarti kan membelakangi kan? Berarti berangkat ke masjid itu berangkat kurang ajar. Soalnya nggak berhadapan dengan Allah. Nah, seperti itu. Wah. Kurang ajar dibunyikan di YouTube. Ya mau apa? Wong la khaufun alaihim walahum yahzanun kok. Tapi ini untuk mancing mereka supaya mereka punya greget. Ini adalah nomor 9. Berarti perintah Allah ya, nomor 8 ya, arep-arep marang rahmati Allah. Berarti sampean kudu ngandarkan diri kepada zat Allah. Yang nomor 9 ngegungno marang perintah Allah. Ngegungno niku napa sih? Menghormati, melaksanakan, mengindahkan, memperhatikan. Itu nomor 9. Kalau Allah perintah sholat, walaupun sedikit agak lambat, laksanakan saja. Sawu sufufakum wa inna tasyata sufufi min iqamati sholat. Katanya orang syariat, barisannya supaya rapat. Ya, barisannya supaya lurus, bukan ke arah barisan. Kamu itu harus lurus kepada zat. Kamu jangan rapat dengan orang, jangan berdekatan dengan orang, berdekatanlah dengan zat. Itu kalau disyariatkan sawu sufufakum,
Fa inna tasyata sufufi min iqamati shalah. Banyak orang mengatakan seperti itu, tapi nggak tahu yang dihadapi. Kepada adat harus lurus, kenceng. Tapi orang-orang kan enggak, biasanya kan as-sholatu ala waktiha, sholat itu yang tepat pada waktunya. Tapi saya nggak tepat sasaran, ya nggak keterima. Yang betul itu tepat sasaran, walaupun sedikit nggak tepat waktu. Yang paling jelek, wis nggak tepat waktu, harusnya disembah pisan. Lah sing apik, wis tepat waktu, terus sing disembah. Ya demikian. Oh, tinggal satu. Apa? Nomor 10 ya. Nomor 10 ngagungno marang cegahe Allah serta ikhlas nyingkri marang larangane Allah. Perintahnya Allah itu kita perhatikan. Ngagungno marang perintahe apa? Perintahe Allah. Sampai perhatikan apa yang menjadi kewajiban saya terhadap Allah. Sholat 5 waktu, pergi haji bila mampu, puasa Ramadan dilaksanakan walaupun masih punya hutang, zakat harus dilaksanakan barangkali memang sesuai dengan apa nisabnya, kayak gitu. Itu adalah memperhatikan apa yang menjadi perintah Allah serta ikhlas nyingkri, ikhlas nyingkri marang larangane Allah. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan dosa kita singkiri semuanya. Mabuk-mabukan ditinggalkan, adu ayam ditinggalkan, domino ditinggalkan, obeng 41 uki teplek ditinggalkan semua. Mbambe yo apal. Jare jamaah lah, sampean kok apal meneng olah wis. Apal kabeh. Macamnya jamaah mbambe itu apal. Sifat rong bolo apal. Sifat mokal rong bolo apal. Wenang 10 apal. Nangone pangerane apal. Mbambe dilawan. Apal kabeh. Pertanyaan silakan. Ini jamnya sudah notok setengah 10. Ada pertanyaan? Monggo. Sudah cukup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arju katsiran rizqan halalan thayyibah. Amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.